IT itu semua ya, dari pengembangan aplikasi, security dan sebagainya, data manajemen di IT, ya sekalian aja lah DPO itu di IT gitu Nah, ya. itu banyak yang harus Ya. seperti itu. Praktek telepon marketing aja masih terjadi di Indonesia. Masih. Ya. Masih terjadi. Ya. Padahal kalau di Amerika orang salah kirim email ke kita itu udah pernah dituntut. Bentuk hard copy itu hasil akhirnya nanti di tukang gorengan, Mas Azizi. Nah, itu Oh masih- iya masih benar. Saya terjadi sering itu. lihat. Masih terjadi. Dokumen rahasia dalamnya cireng. Mau kemana mas? Mau rekaman podcast mas? Oh iya, teman-teman jangan lupa nanti di bawah ini ada survei teman-teman isi ya. 30 orang responden beruntung akan mendapatkan hadiah berapa? 100.000 ya? Saya pamit dulu ya. Halo dan selamat datang di episode ke-7 dari SV Talks with Expert to the Next Level. Nah, baik, saya Azizi sebagai host di sini. Kita akan membicarakan terkait topik yang sangat menarik ya. Di sini terkait Data Protection Officer. Nah, bersama saya di sini sudah ada Mas Fran dan Mas Ali sebagai expert di bidang Data Protection Officer. Bagaimana kabarnya Mas Fran? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Mas Ali bagaimana, sehat? Sehat-sehat beginilah. Sehat-sehat Bandung beginilah. lagi Oke, dingin. semoga sehat selalu ya. Bandung akhir-akhir ini sedang dingin. Saya juga kadang setelah bangun harus 1 jam dulu menghangatkan badan. Baik. Sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, kita akan berbicara dulu terkait deskripsi, definisi Data Protection Officer ini. Nah, ini mungkin boleh silahkan Mas Ali atau Mas Ren. Ya, mungkin saya dulu nanti Ya, masalah baik, Mbak baik. Ila ya. Jadi sebetulnya kita Indonesia itu sudah mengadopsi proteksi data ya, berbasisnya dari GDPR, tentunya GDPR yang dikeluarkan Eropa, dan alhamdulillahnya tahun ini itu akhir dari masa transisi, Mas Azizi. Nah, salah satu memang yang dibutuhkan untuk ada adalah Data Protection Officer. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, gitu, kita punya misalnya CIO, Chief Information Officer, gitu. Ya, Nanti dulu ada Cyber Security, Chief Security Officer. ya. Kemudian ada kebutuhan dari data manajemen, kan ada yang namanya Chief Data Officer. Nah, dari PDP ini, dari perlindungan data, kita itu butuh fungsi dari organisasi, dari perusahaan untuk menjadi yang memegang proteksi data. Ya. Ya, seperti yang tadi ya, ada Chief Security Officer untuk security dan sebagainya. Nah, kenapa kita angkat tahun ini ya, karena sudah 2 tahun nih dari Sudah 12 PDP. tahun. Udah Oh. mau bentar lagi habis masa transisinya. Oke, berarti PDP. sudah harus memutuskan ya. Apa nih yang diputuskan dari masa transisi ini, Mas? Yang jelas harus comply Harus dengan comply peraturan. ya. Nah, ketika harus Ya. comply dengan peraturan, maka ya pejabat data pelindung officer ini menjadi salah satu kunci untuk menjamin terimplementasinya UU PDP ini Oh, UU PDP ya, peraturan di Iya. Indonesia itu UU PDP. yang sekarang. Oke, baik. Nah, kira-kira tanggung jawab tadi kan kita bicara udah officer nih. Ini kan berarti suatu posisi ya. Tadi Chief Data Protection Officer mungkin atau apapun itu. Nah, ini tanggung jawabnya ini apa? Dan menurut UU PDP itu seperti apa, Mas Fran mungkin? Baik, kita bisa ambil dari definisi yang ada sebenarnya kalau dari UU PDP sendiri ya. Kemudian di UU PDP sendiri kan sedang lagi dalam masa ada rancangan PP pelaksanaan dari undang-undang PDP ini. Ini masih dibuat ya, meskipun draftnya sudah keluar. Cuman di situ kalau saya perhatikan ada penambahan definisi dari apa yang dimaksud dengan pelindung atau petugas pelindungan data pribadi ini, karena memang Ya. tugasnya spesifik di data pribadi. Ya. Jadi kalau dari UU PDP itu dikatakan bahwa pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan atas prinsip pelindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran pelindungan data pribadi. Nah, di rancangan PP pelindung pelaksanaan UU PDP itu ditambahkan kalimat. Tambahannya itu yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan terkait tata kelola kepatuhan, manajemen dan teknis operasional. Jadi ada perluasan definisi di situ terkait dengan apa yang dimaksud dengan petugas atau pejabat ya pelindungan data pribadi. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya sebenarnya kalau
dari awal kita bisa lihat ada 4 fungsi utama sebenarnya yang harus dijalankan oleh seorang DPO ya, Data Protection Officer tadi. Ya, kalau di sini yang pertama itu adalah menginformasikan dan memberikan saran ya, kepada siapa? Pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan dari undang-undang PDP ini. Jadi kembali lagi ya, dia tugasnya itu memastikan compliance ya. Yang kedua yaitu memantau dan memastikan kepatuhan itu sendiri. Nah, yang ketiga ini memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi, karena salah satu yang harus dilakukan ya dari pengendali data pribadi itu harus melakukan yang namanya asesmen penilaian dampak dari data pribadi ini. Dan di sini ya tugasnya seorang DPO yang memberikan saran. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah dia berkoordinasi sebagai narahubung ya untuk isu-isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Jadi ini dia harus melakukan koordinasi. Nah, itu kurang lebih adalah tanggung jawab dari DPO ya menurut pasal 54 ayat 1 di UPDP. Nah, kalau kita lihat dari definisi tadi Mas Ali sudah menyebutkan undang-undang PDP ini memang diambil dari GDPR ya. Nah, sehingga hampir secara definisi pun dia pasti mengambil dari definisi apa yang ada di GDPR. Nah, kalau kita lihat di EU Data Protection Supervisor ini memastikan perusahaan memproses data pribadi, staf, pelanggan, provider atau individu lain disebut sebagai subjek data sesuai dengan aturan pelindungan data yang berlaku. Ya, jadi nanti kita akan lihat sebenarnya berikutnya seperti apa yang kita harus lakukan gitu ya. Apakah nanti kita menunjuk seorang DPO itu ada di posisi yang mana atau tanggung jawabnya itu lebih detail itu seperti apa. Nah, karena secara umum 4 fungsi ini yang harus dia jalankan. Oke, baik. Ya, Mas Aziz. Jadi kalau saya pribadi ya ini menyederhanakan dua ini, sebetulnya fungsinya dari DPO itu ada 2. Yang 2 ini adalah sebelum, saya nggak mau ngomong sebelum ya. Kalau nggak ada kejadian gitu ya. Kalau sebelum, Semoga nggak ada ya, semoga nggak ada kejadian. ya walaupun kata Mas Fran kasusnya sudah banyak ya. Kita bilang kalau nggak ada kejadian, itu sebetulnya A, B dan setengahnya C gitulah ya. Oke. Jadi sebelum lagi, kalau nggak ada kejadian memastikan kita tetap patuh, tetap punya perlindungan gitu ya. Nah, pas ada kejadian, mudah-mudahan enggak ya di tempat Bapak dan kita semua nggak pengen ada, tapi ya kalau lihat berita banyak, pas ada kejadian itu yang C dan D, kita tuh harus dia mendukung bagaimana dampaknya itu diperkecil sedemikian. Jadi ada 2 penilaian terhadap dampaknya. Yang kedua sebetulnya koordinasi dan sebagai narahubung itu apa supaya dampaknya itu diperkecil gitu. Oh ya. Supaya pelaksanaan mitigasi itu berjalan dengan baik. Tapi ya kembali ya jangan sampai kejadian sebetulnya. Kejadian ya pemirsa teman-teman. Memang kalau kita lihat nih sudah sering sekali ya kebocoran data pribadi, mulai dari dulu ada kasus di BPJS, ya, PTNS, Ya. macam-macam ya. Ya termasuk bahkan di institusi pemerintah sendiri itu kadang saya masih bertanya-tanya gitu ya. Kadang misalnya kita mau mengajukan perbaikan data itu masih diminta yang namanya fotokopi KTP gitu ya. Ya. Padahal kita sudah punya yang namanya KTP digital. Udah IKTP ya Nah, kita, ini udah elektronik KTP. KTP padahal. Ya, harusnya sudah tidak perlu yang namanya tadi permintaan dalam bentuk hard copy lagi. Nah, ini tentunya akan menjadi masukan ya bagaimana kita memproses data pribadi itu, apakah masih banyak yang bentuk hasil akhirnya itu adalah bentuk hard copy. Bentuk hard copy itu hasil akhirnya nanti di tukang gorengan, Mas Aziz. Nah, itu Oh masih- iya masih benar, saya terjadi. sering lihat Masih terjadi. dokumen rahasia dalamnya cireng. Kartu keluarga luarnya. Kartu keluarga, Keluarga. bungkusnya kartu keluarga. Itu masih saya temui itu. Ya. Bahkan Banyak. di level tingkat pendidikan saja itu terjadi, saya alami sendiri gitu ya. Dimana ketika pendaftaran anak sekolah itu diminta dari pihak sekolah untuk memasukkan data. Tapi sayangnya ketika disimpan di dalam drive, ternyata share drive. Artinya apa? Ketika saya mau memasukkan data, melihat ternyata banyak data pribadi yang dikirimkan oleh orang tua yang lainnya. Bayangkan tuh mungkin ada sekitar 100 file data pribadi orang tua
baik itu Ya. nama, tanggal lahir, bahkan gaji dan sebagainya. Itu saya protes dulu ke pihak sekolah itu. Ya. Saya protes ya. Saya nggak akan isi data kalau share foldernya tidak ditutup. Nah, artinya di sini awareness masyarakat ataupun dari institusi pemerintah sendiri ya yang mengeluarkan undang-undang. Ya ini harusnya pemerintah itu harus lebih maju, lebih dulu mengimplementasikan Sebelum masyarakat UU PDP, ya. gitu ya. Benar. Nah itu sayangnya terjadi ya. Alhamdulillah ya kira pihak sekolah mendengar gitu ya dan diubah caranya untuk menampilkan bahwa mana saja orang tua yang sudah menyampaikan data, mana yang belum gitu ya. Oke, baik. Kita kan sudah membicarakan nih bagaimana pentingnya institusi gitu ya untuk mulai dulu untuk menentukan DPO-nya itu untuk dijalankan dulu berarti ya di institusi pemerintah malah buat apa ataupun di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait pada saat memilih gitu ya. Ini kan kita sudah tahu peran dan tanggung jawabnya DPO ini. Pada saat memilih DPO-nya ini dalam pemilihannya itu gimana sih perusahaan, organisasi, institusi kriteria-kriterianya? Orangnya itu harus seperti apa gitu. Ya, sebetulnya ini ada dua sisi ya Mas Fran ya. Ya. Satu memang karena ini biasanya jabatan ini tidak struktural. Maksudnya kenapa? Karena IT sekarang misalnya IT, risk, kalau kita lihat di perusahaan besar sudah banyaklah struktur organisasi yang harus dikelola. Kalau dia menjadi satu struktur sendiri itu jadinya berat buat perusahaan terutama yang jumlah pegawainya mungkin tidak sangat banyak gitu. Makanya biasanya ini ada kecenderungan orang untuk menitipkan jabatan ini sebagai fungsional. Ya. Nah, jadi oke. masalah saat pertama itu bagaimana nanti menentukan fungsionalnya dititipkan di siapa. Dan ada masalah yang kedua yaitu orang seperti apa yang bisa menempati posisi ini. Ya. Saya nggak mungkin lah. Saya jorok ke data ini. Apalagi disuruh data pribadi aja jorok, apalagi data orang lain. Nah, ini ada kriteria yang sudah kita kumpulkan ya Mas Fran di sini ya. Jadi ada. Nah, ini gimana nih Mas Fran? Baik, pertama mungkin sebelum masuk ke sini saya ingin memperjelas dulu bahwa kebutuhan DPO itu ataupun data pribadi ini ya pejabat data pribadi itu bisa dilihat dari kebutuhan pertama perusahaan mana sih yang harus ada mengimplementasikan DPO. Di dalam amanat undang-undang itu sudah dinyatakan sangat jelas. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang berskala besar memproses data pribadi itu dia wajib. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang memproses data spesifik ya seperti rumah sakit, ya kesehatan dan sebagainya itu wajib. Termasuk yang ketiga adalah yang terkait dengan tindak pidana. Ya, itu wajib punya DPO. Bayangkan kalau misalnya data-data ya tindak pidana dan sebagainya tersebar. Wah, itu bisa jadi macam-macam ya kejahatan. Ya, intinya biasanya kita melihat bahwa ada hal yang kita perhatikan yaitu terkait dengan hak asasi manusia. Ya, kemudian etika ini menjadi kunci ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat perusahaan yang masuk dalam kategori tadi, dia wajib punya DPO tadi. Ya. Dan di sini maka ada kriteria sebenarnya yang siapa sih yang berhak menduduki posisi DPO. Nah, di dalam undang-undang itu ada kata efektif ya, dalam artian siapa yang bisa menduduki posisi DPO ini agar efektif dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Yang pertama itu dia memastikan terlibat dengan benar dan tepat waktu semua masalah yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Ya, artinya dia benar-benar satu menguasai benar ya terkait dengan gambaran proses bagaimana data pribadi itu diproses. Tadi ya, mulai dari sumber datanya, terus proses bisnis apa, dia disimpan dalam bentuk apa produk akhirnya, apakah soft copy, hard copy, dan disimpan di mana dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya dia memiliki akses pelaporan ke tingkat manajemen tertinggi. Nah, tadi sudah disatakan oleh Mas Ali, dia levelnya ada yang fungsional. Bahkan ada yang levelnya DPO itu ditaruh langsung di bawah CIO. Ya, karena karena memang saking kebutuhannya pentingnya ya. saking pentingnya dia itu harus melaporkan langsung ke manajemen atas, CEO-nya langsung. Ya, karena sebagian kegiatan dalam pemrosesan data pribadi ini membutuhkan sumber daya
sehingga dia itu harus benar-benar didukung penuh oleh manajemen puncak gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah beroperasi secara objektif ya. Benar-benar sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan, tugas tanggung jawabnya berdasarkan kompetensinya. Nah, ini harus benar-benar objektif. Nah, yang berikutnya adalah mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi tugasnya dan mempertahankan tingkat keahliannya. Jadi ini kita sebenarnya bisa melihat, menganalisis dia nanti berada di posisi yang mana dalam organisasi perusahaan. Ya. Karena ujungnya ya tadi, ya dia bisa dapat sumber daya cepat, ya memadai, sehingga tidak ada yang membuat kegiatan kompetensi dalam menjalankan kegiatan pelindungan data pribadinya terhambat. Gitu ya. Kemudian mendapatkan akses yang sesuai dengan aktivitas pemrosesan. Bayangkan, biasanya kalau bicara tentang data itu yang paling sulit itu masalah akses. Ya, wah ini ada di mana, wah kadang kita minta data saja itu butuh waktu berlama-lama kan gitu ya. Ya dicari dulu Ya, datanya. wah ini nanti tanggung jawabnya si ini, tanggung jawabnya gimana kalau datanya ini bocor dan sebagainya. Nah, dengan adanya DPO justru dengan dia menjadi terpusat, akses ini ya harusnya dia yang diberikan kemudahan untuk menganalisis ya data-data pribadi itu ada di mana, bagaimana nanti akan diproses dan seterusnya. Jadi ya dia harus dapat akses yang sesuai dengan aktivitas pemrosesan data pribadi. Ya mulai dari pengumpulan sampai disposal. Ya. Yang berikutnya memberikan saran pada saat melakukan tadi penilaian dampak pelindungan data pribadi. Dia juga memberikan saran ya. Kemudian yang berikutnya memastikan tidak mengakibatkan konflik kepentingan. Nah, ini yang bicara tentang konflik kepentingan. Karena gini, di dalam Undang-Undang Data Pribadi memang dikatakan bahwa DPO ini harus independen. Terpisah dari Harus independen. Independen dan dia itu dikatakan tidak boleh diberikan hukuman kalau misalnya dia tidak melakukan aktivitasnya gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi tanda tanya juga. Kenapa kok muncul ada kalimat di undang-undang itu seperti itu hukuman ya. Itu ya. Nah, ternyata itu diambil dari salah satu case ya di mana di Uni Eropa itu pernah terjadi ada masalah terkait dengan konflik kepentingan. Makanya di dalam UPDP sendiri diatur tadi tugas dan tanggung jawab dia pun terkait dengan masalah tadi agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ya ini banyak sekali kalau kita lihat konflik kepentingan kalau berdasarkan dari European Data Protection Board itu dia nggak boleh dengan Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Medical Officer, ya, Head of Marketing, Head Human Resource atau Head of IT. Nah itu yang agar terhindar dari konflik kepentingan itu, gitu ya. Nah itu yang menjadi kunci bahwa siapa yang berhak di dalam posisi DPO itu kita bisa melihat dari persyaratan yang ada di dalam undang-undang. Mungkin Mas Ali akan tambahkan. Ya, tapi sebetulnya gini, dari prinsipnya GDPR itu kalau saya membaca bahasanya ini tuh sebetulnya bukan requirement yang tidak boleh dipenuhi, tidak boleh betul-betul istilahnya wajib, bukan wajib ya, tapi ya, dia adalah beneran dilarang sunnah gitu. Sangat sunnah gitu ya, sunnah Ya. muakkad lah gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak bisa dihindari. Oh ya, pemilihan yang ini tuh tidak bisa Ya, dihindari. betul. Konflik of interestnya nggak bisa dihindari. Karena apa? Kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini mungkin kalau dibandingkan dengan struktur organisasi existing sudah ada posisi-posisi yang memenuhi ini. Di Ya. antaranya yang masuk ke catatan sebelah kanan yang dapat. Karena itu kalau kita lihat nanti ke depan, kalau kita lihat di beberapa tempat di sini memang ada case-case di mana yang tadi gitu ya, konflik of interest itu. Jadi contohnya misalnya di PIRB ya, ada salah satu universal bank ya. Ini data DPO tadi itu di bawahnya security, information security. Dan information security ini ya kalau lihat lagi yang di sebelah kanan ada yang di bagian risk and compliance. Ada yang di sebelah kiri di compliance. Nah, catatan di bawah bisa dilihat nih. Kalau kita lihat di compliance ini non conflict of interest ya. Tadi tidak masuk yang list yang tadi dan dia tidak ada conflict of interest. Tapi kalau di bawahnya security ini ada conflict of interest karena security itu pelaksananya, tapi dia juga
harus menjadi data protection officer yang salah satunya memberi Jadi dia yang melaksanakan, dia yang menjaga. nah, nah itu konflik of interest. Tapi kenapa kejadian seperti ini ya? Kembali lagi tadi, ketika kita lihat posisi yang harus ada seperti ini, contoh tadi di bawahnya information security. Nomor A, dia akan terlibat ya dan benar dan tepat waktu. Dia ya kalau ngomong security ya dia yang paling depan kan Ya, menjaga. langsung ada dianya di situ gitu kan. Nah, yang pasang firewall dan sebagainya atau apa istilahnya tools-tools untuk data protection lah. Itu PET, Nah. Privacy Enhanced Technology. privacy enhanced technology itu biasanya di orang security lah, di orang IT security. Kemudian punya akses ke pelaporan ke tingkat manajemen tertinggi. Ya, sekarang kan cyber security sudah aware banget. Ya. Sampai di root juga kalau ada masalah itu bisa langsung tuh. Jadi dia udah punya akses existing. Kemudian D mendapatkan sumber daya memadai. Ya dia udah punya sumber daya. Kemudian mendapatkan akses ya. Dia Aksesnya security, sama. aksesnya di situ ada. Jadi Iya. kadang-kadang orang menempatkan ya paling mudah menambahkan di situ gitu ya di bawah. Ya. Tapi ya kembali ke conflict of interest ada gitu. Nah jadi dalam prakteknya hal itu terjadi dan tapi kalau kita berbicara dari sudut pandang proteksinya ya ketika itu kita ambil, misalnya perusahaan kita terpaksa nih mengambil yang conflict of interest, tentunya risikonya perlu kita mitigasi juga ya, dengan cara-cara ya seperti umum ya check and recheck tetap harus ada, bagaimana caranya dan sebagainya. Itu catatan aja bintang dari saya ya. Betul. Ya makanya ini tadi ada kata kunci sebenarnya DPO ini harus independen. Nah, itu Harus ya. independen. Independen dalam Nah, organisasi. ya terkait itu otonomi ya. Berarti Otonomi dan independen itu kemandirian. otonomi. Itu kenapa harus dicatat harus di take note bagian situ Mas Ran? Kalau kita lihat otonomi dan kemandirian gitu ya, posisi DPO di perusahaan itu harus memastikan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas secara otonom. Dia tuh nggak boleh didikte gitu ya. Misalnya kamu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini, nah itu nggak boleh. Benar-benar dia menjalankan apa yang ada di dalam peraturan. Dia benar-benar menjalankan itu. Nah, sehingga dia benar-benar harus independen dan tadi ya tanpa diberhentikan atau dihukum karena melaksanakan tugas mereka. Itu juga ada hal yang terkait dengan kasus yang awalnya dulu ada di Eropa itu sehingga masuklah dia di dalam salah satu kriteria di dalam GDPR-nya ya, GDPR-nya itu terkait dengan DPO ini gitu. Nah, memang kalau kita lihat ya memang ini harus independen gitu ya. Ya. Dia Hal tersebut. ya betul. Karena ini sih kalau kita lihat dari sisi ini ya sebetulnya yang gambaran di sebelah kiri ini paling gampang lah ya buat rekan-rekan juga yang yang nonton. Jadi DPO itu sebetulnya dia akan melakukan inilah ya kalau tadi ya banyak koordinasi. Jadi dengan security tadi yang contoh yang tadi ya dia mendefine mengelainkan requirement terhadap security, terhadap data management. Kemudian data protection officer kepada IT secara keseluruhan requirement itu juga dia sampaikan. Kemudian dimonitor sistem yang di-develop itu yang dijalankan oleh IT itu dimonitor oleh DPO. Betul. Jadi kalau ini betul-betul bisa independen itu idealnya seperti itu. Karena itu kita juga lihat dari hasil survei kita ya, ini dapat dari survei dari Eropa ini ya. Betul. Sebagian besar dia tempatkan di legal atau compliance karena selama ini legal compliance ini biasanya otonom dari IT. Oh ya. Nah, jadi itu tinggal bagaimana dia mendapatkan akses yang lebih banyak dan tadi syarat-syarat yang tadi yang belum ada ditambah. Karena pendekatannya DPO itu dia harus ngerti hukum gitu. Makanya dia taruhnya di bagian di legal compliance gitu. Ya, betul. Ya, nah ini kan misal kita udah milih orangnya. Dia tadi kan koordinasinya banyak banget gitu ya. Betul. Nah, ini udah koordinasi. Mungkin ya dia sudah melakukan yang terbaik ya. Masih kejadian ada-ada aja kan namanya oknum ya. Namanya oknum melakukan ya pelanggaran ya, mungkin ya pelanggaran aturan atau sampai terjadi data breach. Nah, itu di situ DPO kalau sudah kejadian apa yang dilakukan gitu oleh DPO ini kalau sudah kejadian ya. Sudah kejadian. Ya, jadi kan oknumnya udah kejadian, di situ DPO apa yang dilakukan? Ya, ini ada penjelasannya ya Mas Ali. Ada penjelasannya, tapi yang paling prinsipnya adalah yang pertama pastinya dia mengecek dulu dampak ya. Dampak. Kemudian
dari dampak itu harus ada rekomendasi dari DPO untuk pelaksana ya. Jadi ini beberapa hal di sini ada ya. Yang pertama kepatuhan terhadap regulasi. Nah ini dievaluasi juga apakah semua itu sudah dilakukan. Kalau misalnya kita sudah punya kebijakan dan prosedur yang harus dilakukan, ketika terjadi data breach, ya itu harus dipantau oleh DPO dan itu harus diimplementasikan. Termasuk juga kalau misalnya untuk melakukan hal ini kita ada pihak ketiga ya. Betul. Nah, apakah memang pihak ketiga itu yang menyebabkan ataupun dia membantu untuk meresolve, itu harus kita dipastikan oleh DPO. Tapi pada prinsipnya kesemuanya ini bukan berarti nanti DPO itu angkat tangan ketika ada terjadi data breach ya. Dia tetap memastikan yang tadi kembali ke awal ya, memastikan 4 hal tadi, dampaknya diperkecil, komunikasi antar semua pihak yang terkait, dan semua pihak terkait itu ada paling kanan di sini ya. Jadi bukan hanya staff atau pelaksana, Betul. sampai di sana kan ada tanggung jawab manajemen juga. Ya. Sampai kadang-kadang manajemen tertinggi gitu. Ya tadi ya CEO-nya sampai turun langsung. Nah, Tahu perlu langsung. ada dari sana langsung dan sebagainya. Itu ya harus ke sana. Dari hal ini sebetulnya kembali lagi tadi ke penentuan organisasi, posisi yang tepat itu harus dipilih sehingga semua peran dan tanggung jawabnya ini bisa terlaksana. Betul. Jadi yang mungkin saya tambahkan sedikit, jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru menentukan karena ini sekarang perlindungan terhadap data itu banyaknya di IT, Ya. bagusnya di orang IT. Oh karena memang datanya di IT udah ada kenapa nggak sekalian di IT aja gitu. Ya apalagi kalau kita masih IT itu semua ya, dari pengembangan aplikasi, security dan sebagainya, data manajemen di IT, ya sekalian aja lah DPO itu di IT gitu Nah, ya. itu banyak yang harus Ya. seperti itu. Banyak yang buru-buru lah Banyak gitu yang Mas ya. buru-buru gitu. Jadi Langsung memang aja kasih ditaruh IT di situ aja. gitu. Tadi saya lihat ya kita ada juga dari tindakan pihak ketiga. Apakah pelanggaran data disebabkan oleh pihak ketiga atau faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung DPO? Nah di sini ngomong-ngomong nih, DPO-nya sendiri, apakah dia orang internal atau eksternal nih Mas? Nah, baik. Kalau terkait dengan kebutuhan, apakah DP itu berasal dari internal eksternal, ini sudah dinyatakan juga di dalam undang-undang ya. Oke. Jadi ini bisa dikombinasikan bahwa datang dari internal maupun dari eksternal atau dikombinasikan ya. Berapa persen dari internal maupun eksternal. Ya. Ya, itu bisa berasal dari dua hal itu gitu. Nah, tinggal bagaimana perusahaan tadi ya menentukan kira-kira berapa jumlah timnya ya untuk menjaga data privacy. Karena Oke. kalau kita bicara data privacy tadi kembali ke pihak-pihak yang terlibat ya, karena kan dia sebagai koordinator tadi DPO itu ya. Nah, itu kita bisa lihat tuh ada legal of compliance, information technology, security, Oh. human resource, marketing. Kemudian nanti di dalam beberapa perusahaan ya terkait dengan DPO ini nggak cuma ada DPO juga, ada yang disebutnya privacy manager. Tapi dia kalau secara Ya. hukum merangkap DPO itu ya atau gimana? Beda lagi karena bicara tentang fungsi tugasnya. Kalau kita bicara fungsi tugas DPO, kalau yang sudah diatur oleh standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu sudah ditentukan ada beberapa area tugas tanggung jawab ya. Nah ini ya tugas Oke. tanggung jawabnya itu dia dibagi ada 3 fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar. Ya, jadi di sini mulai dari merencanakan program kerja pelindungan data pribadinya, mengelola program kerja terkait dengan mempersiapkan program kerja ya, kemudian menyusun matrik risiko, menjaga keberlangsungan program pelindungan data pribadi, merespon permintaan informasi dan insiden tadi ya, kegagalan, mempersiapkan kerangka kerja pelindungan data dan sebagainya. Jadi ini tugas tanggung jawabnya secara yang sudah diatur di dalam kompetensi Undang-undang itu ya. gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat. Kalau kita bicara contohnya misalnya menyusun tata kelola pelindungan data pribadi. Ya, misalnya ini kita bicara tentang tata kelola data. Ya, data governance. Itu biasanya kalau di dalam divisi data manajemen tuh sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Oh, di data Nama manajemen. iya, ya artinya kita bicara tentang data governance ya. Kalau Ya. di IT ada IT governance-nya. Nah, ini data governance ini pertanyaannya apakah dia hanya spesifik di data pribadi saja? Tidak kan? Kalau kita bicara data governance di perusahaan itu ya whole seluruh data yang dimiliki perusahaan.
Tapi di dalam undang-undang ya karena memang DPO ini ada, dia dispesifikkan hanya untuk perlindungan data pribadi saja. Nah, nanti di situ dia harus nyusun tata kelolanya dan dia harus berkoordinasi tuh juga dengan data governance itu supaya gitu. masih sejalan ya. Betul, apalagi nanti kalau kita bicara tentang AI, ada lagi AI Oh, governance. ya. Nah, di salah satu perusahaan ada yang fungsi dari data DPO ini diperluas lagi untuk sampai bicara tentang AI governance-nya. Ya, karena bicara tentang AI governance itu salah satu isu terbesar itu adalah masalah data privacy. Ya. Ya, kan seperti itu. Jadi ini akan saling berkoordinasi. Kita bicara tentang DPO itu tadi. Ya, jumlahnya ya nanti kita bisa lihat dari data best practice. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan perusahaan pada saat mau menentukan kira-kira jumlah organisasinya tuh berdasarkan apa sih, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini yang kalau dilihat dari undang-undang GDPR gitu ya, dalam menentukan jumlah staf untuk DPO itu dia memperhatikan faktor-faktornya. Nah, dari jumlah subjek data yang terkait. Ya, berapa besar kan jumlahnya. Ya, kemudian volume data pribadi yang sedang diproses, rentang item data berbeda yang sedang diproses, cakupan geografis aktivitasnya, dan durasi atau jangka waktu aktivitas pemrosesan. Apakah ini permanen ataukah cuma sementara dan seterusnya. Nah, ini juga dinyatakan di dalam UU PDP juga ya, pemrosesan data pribadi yang spesifik, skala besar dan seterusnya. Itu kita bisa menentukan ya skala perusahaan yang misalnya lebih dari katakanlah jumlah pegawainya 100 atau sampai 1000 pegawai atau berdasarkan dari revenue-nya. Nah, itu kita bisa lihat berapa jumlah kebutuhan DPO ya. Tapi kembali lagi tadi ya, ada fungsi-fungsi yang sharing. Fungsi-fungsi yang sharing tapi jangan sampai terjadi conflict of interest. Jadi ini tim Research Sharing Vision itu dapat ini salah satu survei ya dari EY sebetulnya terkait dengan privacy governance. Ini adalah jumlah tim size yang terkait dengan data privacy. Nah, di sini bisa dilihat ada data protection officer nih. Data protection officer salah satu aja di sini. Jadi tadi data protection officer ini harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang tadi sudah disampaikan Mas Fran ya. Ini dengan pihak-pihak lain yang sama-sama ini bertindak ya untuk menjaga data privacy, memproteksi data. Dan di sini dia bagi statistik dari surveinya, dari hasil research dia berdasarkan dua hal nih, number of employee dan dibagi juga berdasarkan revenue. Nah, revenue ini dalam US dollar ya. Tapi kalau kita mau pakai ini tadi saya discuss sama Pak Pran karena ini USD dan USD di Indonesia ini dengan IDR lagi naik turun ya. Kayaknya yang sebelah kiri yang dilihat nih yang number of employee. Kita mau lihat berdasarkan kurs yang mana ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini secara umum rata-rata ini semua role internal, semua role yang terkait dengan ini di banyak perusahaan rata-ratanya di 38 orang yang 38,2 kalau saya bilang ini setara orang ya. Maksudnya apa? Karena ada yang merangkap nih dalam tugasnya sehari-hari, dia ada kebagian tugas data privacy misalnya. Ya, misalnya setengah-setengah ya keluarnya di sini jadinya setengah, gampangannya gitulah ya. Nah, bisa dilihat di sini contohnya yang jumlah data protection officer sampai dengan 4.999 ya. Sampai sebelum 5.000 employee ditulis di situ 0,8 ya. 0,8. Berarti enggak full kerjaan dia ya. Enggak full kerjaan dia, jadi dia sharing dengan yang lain. Nah, tapi kalau sudah di atas itu ini 1,5 dan 2 gitu. Di situ berarti dia nggak bisa sendiri, harus ada data protection officer DPO dan ada wakilnya atau ada staffnya atau seperti itulah ya. Satu tim sudah ada tim sendiri ya, yang memang ya tugasnya sebagai DPO. Nah, kalau lihat yang tadi misalnya terkait dengan auditor itu berfungsi juga sebagai privacy auditor. Jadi ada tugas tambahan nih buat audit internal yang sebelumnya nggak kenal data protection. Nanti di sini 0,2 berarti ya Bagian tugas. Bagian tugas dari waktu dia harus 1/5 ya. 1/5 itu untuk audit terkait data protection. Nah, ketika melakukan audit terhadap data ya dia koordinasi juga dengan dan berkomunikasi dengan DPO. Nah, ini adalah jumlahnya. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu di sini
tanya kepada kami berapa sih jumlah yang butuh di tempat kami gitu ya untuk seperti ini ya, bisa salah satunya mengacu ini ya. Ini ada 2 slide, ada yang internal dan dibantu dengan eksternal. Ya, komposisinya Oke. bisa macam-macam ya. Kalau Ya. misalnya untuk di beberapa hasil survei yang terkait dengan ini dari IAPP ini, itu trennya itu antara sekitar untuk yang DPO ya, DPO saja itu 53%. Kemudian yang untuk eksternalnya itu 11%. Jadi komposisinya bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi internal dan eksternal ini kan tentu ada plus minusnya ya. Kalau eksternal itu kalau tadi disebut otonom, bisa otonom banget ya. Ya kecuali memang ada hubungan tertentu dengan manajemen, beda hal ya. Ya, Tapi secara organisasi itu di luar otonom. pembahasan Itu sekarang kalau gitu. lihat di website itu bahkan sudah ada daftar list DPO yang tersertifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari daftar list di luar ya, yang di luar tuh udah banyak tuh. Ada list DPO yang tersertifikasi. Ya tentunya nanti memang yang di Indonesia pun juga sama. DPO itu harus tersertifikasi. Ya, mahal nggak Mas? Ya enggak lah. Kalau bisa lihat di sini ini yang menarik itu di eksternal ketika number of employee-nya di bawah 100, data protection officer 0,9 ya rata-rata. Berarti Justru malah banyak. ya karena dia terlalu sedikit organisasinya, kemudian kalau mau pakai internal mau dititipin ke siapa lagi. Betul. Oh iya. Jadi dia hire eksternal. Ayo. Hire orang khusus ya untuk data protection Ya officer. mendingan seperti itu kan, jadi nggak perlu ngurus secara internal, meningkatkan kapabilitas dan sebagainya. Ya. Orangnya di bawah 100 mau siapa lagi kan gitu. Benar setuju. Baik. Berarti tadi untuk eksternal itu rata-rata 11%. Eksternal ya. 11% Eksternal gitu ya. Jadi komposisinya. karena ada plus minusnya dan memang tadi ada catatan ya untuk perusahaan yang kecil itu ya di bawah 100 justru biasanya kalau berdasarkan data ini diserahkan ke eksternal pemirsa teman-teman. Nah, baik. Mungkin mau ada tambahan dulu dari Mas Ali atau Mas Ran? Nah ini mungkin yang tambahan dari saya menekankan lagi sebetulnya DPO itu kan level tadi ya di tengah-tengahnya. Jangan lupakan ini yang ada di tabel ini. Ini yang sering kadang-kadang kita lupa, kita tunjuk DPO. Tapi ya tugas dan tanggung jawab untuk hal-hal lain di sini sampai kalau kita sudah menerapkan AI gitu ya, menerapkan machine learning base, misalnya data analytics, itu sudah ada yang mengatur Menjaganya. governance-nya dan itu terkait juga dengan data protection. Ya. Karena biasanya kalau kita ngomong AI kan misalnya nih rekomendasi produk. Itu kalau AI-nya memproses data pribadi kita membeli misalnya historical kita membeli produk apa atau historical misalnya di rumah sakit kita sakit apa, kemudian ada rekomendasi apa ke depan. Nah ini bagaimana governance-nya? Nah itu harus clear karena kalau enggak ya walaupun dia menghasilkan rekomendasi yang sifatnya personal nggak masalah, misalnya rekomendasi itu diambil secara global seluruh pasien di rumah sakit. Nah itu bagaimana tuh? Nah, apalagi ya. kalau AI-nya diprosesnya di teknologi yang ada di cloud di pihak ketiga. Nah, seperti itu. Nah, ini loncat ya datanya ya. bahkan ada yang pegawai kerjaannya dibawa ke rumah. Dan ngerjain data kesehatan pelanggan gitu ya, dibawa ke rumah kan gitu. Ditaruh di hard disk Taruh dia di hard sendiri disk. di laptop dia Nah. sendiri ya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti concernnya itu adalah masalah awareness. Ya. Awareness ini harus rutin dilakukan gitu ya. Jadi nggak cuma kita bicara DPO-nya sendiri, tetapi seluruh ya pegawai yang ada di perusahaan tuh harus aware. Bahkan nih di salah satu perusahaan transportasi logistik itu dia membuat KPI untuk pegawainya gitu ya, itu memastikan bahwa pegawainya 100% memahami data privacy. Itu jadi KPI. Jadi KPI dikasih Jadi ujian KPI, berarti pegawainya. Ya, ada pasti pemahaman ya, survei dan sebagainya itu untuk Ya. awareness. Tapi jadi KPI. Oke, baik. jadi mungkin hal yang penting karena sudah kejadian ya, saya pernah di salah satu perusahaan di Indonesia yang ya karena tidak menyadari data yang di sananya ada harusnya kita proteksi,
Misalnya muncullah di dalam aplikasi kita bisa ngambil sesuatu. Itu diekspor, dikeluarkan dalam bentuk Excel, kemudian disebarkan dengan niatan bukan niatan buruk, disebarkan ke rekan kerja misalnya. rekan kerja yang lain untuk meningkatkan misalnya penjualan dan sebagainya. Tapi kalau itu dinilai dari sudut pandang PDP itu nggak boleh karena yang level itu kan personally identifiable data lah ya Ya. itu memang nggak boleh disebarkan sembarangan karena bisa jadi bocor ke ya orang-orang yang tidak berhak yang Ya. kejadian gitu. Dan nanti laporannya jadi bungkus gorengan lagi gitu. Kalau di perusahaan mungkin nggak jadi bungkus gorengan ya. Nggak jadi bungkus gorengan tapi jadi gorengan. Jadi gorengan oleh netizen Indonesia lagi Nah, nanti ya Mas ya. itu. Oke, berarti gitu ya. Jadi kita harus mengikuti UU PDP dan ada namanya PID yang harus dijaga gitu ya. Dijaga oleh Data Protection Officer dan juga kita sebagai ya mungkin karyawan perusahaan kalau sudah aware supaya hati-hati dalam membagikan data atau misalnya Excelnya, laporannya apanya gitu ya. Terakhir mungkin mau ada tambahan lagi Mas Fran, Mas Ali? Dari saya cukup ya. Ya, dari saya tambahan terakhir ya semua mungkin Bapak dan Ibu yang bekerja di perusahaan jangan khawatir juga ya walaupun tahun ini adalah yang terakhir tapi sebetulnya kalau kita belum mulai kapan kita harus mulai lah itu ya. Kalau sekarang belum mulai harus mulai dan kita sama-sama belajar lah di Indonesia ini karena kalau kita bilang Eropa itu mulai dari nol kalau kita mulai dari minus gitu. Ya, udah kejadian duluan banyak. Nah, saya dari mulai SD SMP udah ngalamin gorengan yang ada data pribadi. Kalau di Ya. Eropa mungkin nggak ada. Jadi Sehari-hari ya gitu. kita ya. mulai dari minus. Jadi kalau sekarang kita ada di nol, udah bagus lah. Udah Kan lebih baik ya. Praktek telepon marketing aja masih terjadi di Indonesia. masih. Ya. Masih terjadi. Ya. Padahal kalau di Amerika orang salah kirim email ke kita itu udah pernah dituntut. Bisa dituntut. Bisa dituntut. Di Ya. Amerika udah terjadi itu. Ya karena penerapan undang-undangnya. Ya. Kita belum gimana? Ya, mungkin suatu keluhan nasabah masing-masing biasanya daftar di satu bank tiba-tiba yang lain banyak yang nelpon ya. Iya, akhirnya saya buat daftar blog aja di sini. Ya, untungnya ada ini ya, ada aplikasi yang bisa mengidentifikasi yang spam, yang marketing gitu. Baik. Dan tambahan dari saya juga jangan khawatir pemirsa. Pemirsa juga bisa berlangganan, subscribe ke channelnya kita Sharing Vision Indonesia supaya bisa mendapatkan informasi-informasi seperti ini yang selalu update ya tentunya kita. Dan kedepannya gitu kita akan terus update. Baik. Kalau begitu saya izin cukupkan sekian. Terima kasih banyak Mas Ali, Mas Fran. Terima kasih banyak pemirsa-pemirsa sekalian. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa ya di like, di subscribe. Dan jangan lupa update terus ke kita. Loncengnya diklik, jangan lupa di enable. Siap. Baik. Jangan lupa minum Karakul. Makin live.